Ya, ini diberikan. Nanti file PDF-nya kami share ya. Share-nya langsung di grup supervisor. Jadi untuk Kabupaten Jember semuanya ada. Bisa diperbanyak sendiri. Coba saya ingin tahu saja ya. Irfa yadik 100, angkat tangannya yang depan 100. 1, 2. Yang nilainya di atas 90. Yang nilainya di bawah 70. Enggak lah ya, insya Allah ya. Hah? Wah. Terus belajar, kami temani sampai bisa. Terima kasih Ustadz, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pelatihan hari ini. Terus semangat belajar. Pusingnya jenengan, sibuknya jenengan, kalau masih berkaitan sama Al-Quran, itu sebuah nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan dikuatkan dan diistiqomahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa MC-nya? MC-nya masih angkat-angkat. Oh iya. MC. Gunnah, imla itu apa memang jelas ya? 2 atau 3 ya? Kemudian yang kedua, apakah boleh membaca syaktah, bacaan misalkan qadina itu tidak dibaca syaktah terus gitu. Soalnya saya pernah mendengar bacaan syekh itu ketika dapat syaktah contoh di surat itu. Di surah Kahfi. Surah Kahfi itu lanjut. Ya, karena ada ayat. Mohon izin ya. Yang pertama apa tadi? Panjang ya? Iya. Ya. Difahami dulu bahwasannya di zaman dulu tuh nggak ada istilah 1 harokat, 2 harokat tuh nggak ada. Yang ada itu ya gurunya panjangnya sekian, jadi sekian. Namanya takriban. Kira-kira itu mendekati 2 ketukan, 1 kali begitu. Itu istilah ulama. Setelah 300 Hijriah ya ke belakang. Jadi sebenarnya nggak paten, makanya tiap ulama itu memiliki kadar panjangnya masing-masing. Kayak mat wajib aja bisa 4, bisa 5, itu nggak sama. Satu yang perlu difahami biar nggak keliru dulu ya. Itu tergantung dari cepat tidaknya jenengan baca. 2 harokatnya tahqiq dengan 2 harokatnya tadwir dengan 2 harokatnya hadar itu nggak sama. Ya, 1. Terus yang kedua, gunnah di semua kitab tajwid hampir menyatakan takriban isna harokah atau wahid alif atau 1 alif semuanya. Tapi secara prakteknya nggak ada yang baca 2 harokat seperti hanya mat, sehingga kalau disimpulkan 2 harokatnya hukum gunnah itu lebih lama durasinya daripada hukum mat. Makanya saya mengajarkan kalau bicara mat bicara panjang, tapi kalau bicara gunnah bicara lama bukan panjang. Ya, lama bukan panjang, lama. Lamanya 2 ketukan dan sebagainya. Prakteknya lah ditilawati, Yai Zulhilmi langsung ambil sikap 3 biar nggak bingung. Khusus tilawati ya, tapi kalau sampean lihat di kitab yang lain 2, tapi prakteknya sama. Kecuali di namanya gunnah akmal, yaitu yang mim tasdid, nun tasdid, idgham mimi dan idgham bi gunnah itu lebih lama daripada ikhfa iklab. Lebih lama sedikit. Inna segitu. May yaqulu, kalau iklab min qabli, tidak min qabli, kelamaan. Karena itu gunnah naqisah, bukan gunnah akmal. Tapi dawuhnya Ustaz saya, Ustaz Sumarto, kalau ngajarkan ke murid, lamain, anggap gunnah akmal semua. Karena di saat dia baca sendiri, dia akan berkurang dengan sendirinya. Begitu. Dan yang di buku ini
yang saya masukkan pembagian guna-guna seperti itu saya ambil 1 dari 5 pendapat, Ustaz. Jadi banyak pendapat ulama. Nah, LPPTK ngambil sikap begitu, biar nggak bingung. Karena setiap pelatihan mesti saya ada pertanyaan kayaknya. Seperti itu, Ustaz. Terus untuk selanjutnya, Ustaz, saktah. Saktah itu berlaku kalau jenengan ingin dibaca wasol, ya. Ya, kalau ingin dibaca wasol berlaku saktah. Kalau jenengan ingin berhenti, ya enggak usah saktah sudah. Tapi perlu diingat, ini wakaf tam, apa wakaf nakis, apa wakaf qabih, hati-hati. Hampir semua kan saktah ada 4 ya. Al-Mutaffifin, Al-Qiyamah, Kafi, Yasin. Ya, 2 itu di akhir. Nah, itu sudah sempurna, walaupun nggak saktah nggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi. Gimana kalau Kafi? Qayyima, nafas. Liyunzir, gitu ya. Nah, tidak masalah. Karena itu secara susunan sempurna. Kalau jenengan mau lanjut, jangan berhenti di qayyima, malah qabih nanti wakafnya itu. Gimana Pak terakhirnya? Iwaja, qayyima. Ngapain berhenti di qayyima secara makna wis rusak? Ya langsung qayyiman liyunzir ba'san syadid. Baru qayyima, begitu caranya kalau mau berhenti, ya. Begitu. Iya, lihat maknanya. Jadi ingat, saktah itu diamalkan kalau jenengan ingin baca lanjut. Kalau mau berhenti, ya udah berhenti aja, enggak masalah. Enggak ada masalah. Ya, makanya itu dibagi 2 ya. Dibagi 2. Bagi yang di usul saya, bagi yang berada di tengah kata, waqilaman kayak gitu, lebih baik tidak waqilaman. Nah, karena itu qabih berhenti di sana. Lebih baik lanjut, berarti saktahnya dipakai. Mahiyah halaka, mahiyah halaka di surat. Itu saktah sunnah, karena ada 3 cara, salah satunya dengan saktah itu. Terus menyambung akhir surat Al-Anfal dengan surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Itu juga ada saktahnya juga. Saktah sunnah namanya ya, si bahasanya. Ya, jadi salah satu pantangan itu kan idgham mutaqaribain. Salah satu hukum idgham mutaqaribain yang tidak diamalkan hukumnya, yaitu hanya ada 1 kata di kallabal rona, karena ada saktah itu. Gitu, Ustazah. Kan mau dibaca wasol kan wajib idgham kan, tapi karena ada saktah berarti wasolnya wajib saktahnya itu diamalkan, sehingga nggak dibaca idgham mutaqaribain. Izhar, hukumnya jadi izhar. Begitu, karena ada berhentinya itu. Seperti 2 kata yang terpisah. Alasannya pengen tahu, karena bisa merubah makna kalau dibaca barrona kayak gitu. Bisa mengkaburkan makna dengan kata yang lain. Di kitab gitu bunyinya. Alasan kenapa dibaca saktah ya di kata itu ya. Iya, ada perbedaan. Hamesnya yang beda ya. Ada yang hamesnya itu memang hamesnya itu banter. Ada yang hamesnya itu sudah sedikit karena kalah sama sifat syiddahnya ta dan kaf. Karena 2 huruf ini yang menggabungkan syiddah dan hamas. Biasanya kalau syiddah jahar sifatnya. Ini ada 2 huruf syiddah tapi dia hamas, yaitu ta dan kaf. Jadi boleh 2. Saya contohkan 2. Yang tak sukun ya, biar jelas ya. Tak sukun yang pertama boleh at syiddah hamas. Ya, bukan rokhawah ya. Hama, kalau rokhawah suaranya yang mengalir, ini enggak nafasnya yang mengalir, udara mengalir. At it ut. Jangan at it. Nah, itu suara yang ngalir, beda. Ini hamas, udara. Yang kedua, hamasnya sudah kalah dengan syiddahnya. Contoh, at it ut. Nah, itu contoh yang kedua. Di YouTube banyak ya. Di YouTube banyak yang kayak gitu. At it ut. Kaf juga sama. Yang pertama, hamasnya lancar.
ak, ik, uk, Allahu Akbar. Nah, begitu. Yang kedua, hamzahnya sedikit karena kalah dengan syiddahnya. Allahnya, Allahu Akbar, Akbar. Gini suaranya. Saya ke Syekh Abdurrahman itu kalau setoran kaf itu setoran suruh baca kayak gini dulu. Iya, sampai setengah menit gitu. Baru setelah itu suruh baca. Jadi gitu. Jangan mau pilih yang mana, dua-duanya benar, sanadnya nyambung ke Rasulullah, muttasil sama. Yang gak nyambung itu yang taknya, yang udah, yang suaranya itu ngalir. Ats, itu yang gak, yang salah. Ya, ats, enggak, at, it, ut, at, it, ut, dengan at, it, ut. Nah kayak gitu ya, dua-duanya benar. Sependek sepengetahuan saya selama belajar ilmu tajwid. Ada lagi? Boleh duduk ini saya sekarang. Kalau di qalqalah Ustaz. Oh, qalqalah. Gitu. Oh iya, itu iltiqa isakinain, dua sukun di akhir kata. Kalau di Yai Basori namanya ada ikhfa bimaknal jadid. Itu hanya 8 huruf terkumpul dalam kata launuhu dhamir. Huruf qalqalah nggak ada, berarti harus jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau hilham, mana dalnya? Begitu. Harus jelas qalqalah itu. Dan qalqalahnya suaranya harus seperti daknya itu sama seperti ham. Jangan lebih kecil. Gak ada hubungannya sogir kok sogir nanti suaranya lebih kecil. Enggak, itu terkait dengan lemah dan kuatnya qalqalah. Karena itu termasuk qalqalah kubra Ustaz, karena dal sukun di akhir kata. Makanya nggak ada ikhfa bimanal jadid dari huruf qalqalah itu nggak ada. Karena termasuk hukum qalqalah kubra semua itu kalau di akhir. Begitu. Ukurannya itu jangan sampai seolah-olah ada hamzah ya. Dan Oh iya, ya. ada yang banter. Ya, yang enggak boleh itu hamda. Ya. Hamda. Kalau hamda itu enggak. Da yang enggak boleh ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Jangan somad. Nah, jangan begitu ya, jangan. Itu bisa jali itu saat kalau emang. Tapi ini khasnya Yai Basori ya. Yai Basori itu seperti menambah hamzah di akhir. Bahasanya seperti nggih untuk qalqalah kubra dan itu didukung oleh Syekh Qurayyim, pemegang sanad tertinggi di dunia sekarang. Di akhirnya itu seperti ada hamzah, seperti. Tapi kalau ditanya enggak, itu enggak ada hamzahnya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya lah. Kah. Ayo silakan. Lagi antusias. Bingung ya, dalam gurih itu kan ada kalimat fihi muhana ya. Kan dibaca baca. Fihi muhana ya. Ingin tahu alasannya. Yang kedua kan alaihi dibaca alaihi. Ya. Ya, ingin tahu kan. Iya. Ada dua kata terkait dengan hi yang harusnya fihi hak domir kalau didahului sukun itu wajib sebenarnya dibaca qasar. Tapi khusus fihi muhana. Kenapa kok dibaca panjang? Itu sebagai penguat karena kaitannya sama makna Ustaz. Azab yang diberikan kepada orang kafir. Begitu. Sama juga yang alaihu itu juga sama. Tidak ada kaitannya sama tulisan, tapi kaitannya sama makna dari Al-Qur'an itu. Penguatan. Dibuat beda karena benar-benar orang kafir itu siksanya pedih. Begitu maksudnya kan. Begitu. Hubungan dengan makna ya. Makna, bukan hubungan dengan tarkib susunan kayak nahu sorof. Karena Al-Quran itu beda memang kita beda. Dan ingat, itu riwayat Hafs. Karena bisa jadi riwayat yang lain hinya pendek. Fihi muhal bisa jadi. Ini khusus riwayat Hafs. Imam Asim riwayat Hafs Torik Syatibiyah. Ya, yang umum di dunia. Sambung? Boleh duduk? Oke, terima kasih. Monggo MC-nya. Materinya sangat luar biasa. Semoga dengan materi yang
luar biasa ini menjadikan kita juga sebagai para asatid dan santri-santri kita menjadi manusia yang juga luar biasa di hadapan Allah. Amin. Mungkin selanjutnya adalah penutup ya, sekaligus penyampaian kegiatan pembinaan TPQ selanjutnya mungkin yang akan dipimpin kembali oleh Ustadz Zaini, Ustadz. Monggo Ustadz Zaini. Mungkin sekalian doa. Oh, yang belum bayar. Oh, ada titipan dari bendahara. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum berdoa, saya informasikan sesuai dengan ketetapan yang kita tetapkan bersama untuk setelah hari raya, apakah bulan Maret atau April ketemu nanti ya, itu di TPQ Nur Syuban ya. TPQ Nur Syuban ya, halal bihalal. Saya harapkan semua dari TPQ se-Kecamatan Batrang dan Arjasa, ini Arjasa ada yang hadir, ada ya, hadir semuanya. Nah, jadi itu informasi. Jadi untuk kejelasannya setelah hari raya nanti, kalau terlalu mepet ya kita di awal April ya. Kalau cukup ya di bulan Maretnya ya. Ya mungkin itu saja. Jadi insya Allah informasinya nanti menyusul. Masa saya satu ini kurang mati. Ya, mari. Ya kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bersama ini, terutama di dalam kita sama-sama belajar Al-Quran dan nanti untuk diajarkan kepada santri-santri kita, mudah-mudahan semuanya diberi barokah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biridhaillahi ta'ala wa bisyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man nawina wa ala man hadirun wa ala man salafus salih fi kulli salihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.